Secara otomatis kalau sekarang dengan adanya corona ini pasti ada misbar, Mas. Orang miskin baru tentunya. Karena ini memang situasi. Ngobrol lagi sama Mbak Yani. Kita akan ngobrolin nih. Kurang lebih hampir 5 tahun memimpin Klaten gitu. Selama sekian waktu, apa sih prioritas program yang diprioritaskan Mbak Yani untuk masyarakat Klaten? Iya, tentunya ini sudah di penghujung jabatan pertama saya ini, yang tentunya menjadi program yang harus saya selesaikan dan menjadi prioritas saya adalah kemiskinan dan pengangguran, karena memang di Kabupaten Klaten ini untuk jumlah penduduknya saja kan memang lumayan banyak, hampir ya Mas, 1 jutaan ya. Hampir 1,4 juta. Jadi tentunya ini angka yang tidak sedikit, sehingga memang butuh anggaran dana yang besar. Padahal anggaran di Kabupaten Klaten sendiri kan memang untuk APBD-nya saja kan 2,8 triliun, untuk PAD-nya kan hampir 400-an miliar lah. 400-an ya betul, PAD-nya hampir 400-an miliar. Tentunya ini menjadi tugas yang harus segera saya selesaikan, yaitu pengangguran. Karena apalagi ada corona ini kan tentunya banyak sekali karyawati yang di PHK atau dirumahkan, sehingga menjadi pemikiran saya untuk para masyarakat yang di PHK atau dirumahkan ini nanti bagaimana tahun 2021 nanti bisa bekerja lagi, bisa tentunya berkarya lagi, sehingga angka tentunya pengangguran yang ada di Kabupaten Klaten ini segera bisa kita selesaikan. Dan tentunya kami pemerintah daerah Kabupaten Klaten saat ini sudah menyusun revisi RT/RW yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga kami menambah dari revisi RT/RW itu kami akan menyiapkan zona industri yang ada di Kabupaten Klaten, sehingga dengan zona industri ini akan ada investor masuk. Dengan adanya investor masuk ini nanti akan membuka lapangan pekerjaan tentunya, sehingga zona industri ini nanti akan menambah peluang masyarakat Klaten untuk bisa bekerja dengan adanya industri-industri yang ada. Di sisi lain Kabupaten Klaten ini adalah selaku atau sebagai kabupaten lumbung atau kabupaten lumbung pangannya, lumbung pangan ya Mas, lumbung pangannya tingkat Jawa Tengah atau nasional, sehingga di sisi lain sawah-sawah lestari yang ada di Kabupaten Klaten tetap harus kita jaga atau kita pertahankan, sehingga dua sisi ini memang tidak mudah, karena di sisi lain harus mempertahankan lumbung pangannya Jawa Tengah ataupun nasional, di sisi lain angka pengangguran yang ada di Kabupaten Klaten ini harus kita selesaikan. Tapi dari kami sudah bekerja sama dengan lembaga lembaga pihak ketiga, bahwa untuk mensurvei kenapa kok ada angka pengangguran yang cukup besar di Kabupaten Klaten, tentunya dengan jumlah penduduk yang besar itu tadi. Kami melakukan survei itu bahwa anak-anak Kabupaten Klaten ini memang relatif lebih suka bekerja di luar Klaten, atau merantau ya, di Jakarta, di Bandung, di Batam. Kalau anak-anak perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten saat ini kan banyak sekali membutuhkan karyawan, tapi anak-anak kurang tertantang. Dari hasil survei saya itu memang kurang tertantang untuk bekerja hanya di Klaten saja. Itu yang menjadi tentunya pemikiran besar saya, bagaimana saya bekerja sama dengan para pengusaha yang ada di Kabupaten Klaten ini, apakah nanti dari tentunya uang kesejahteraannya kurang atau belum sesuai UMK,
atau bagaimana, sehingga tentunya anak-anak ini tidak, yang tentunya belum bekerja ini tidak usah berpikiran saya itu, karena dari hasil survei begini Mas Danang, anak-anak Klaten itu kalau saya bekerjanya hanya di Klaten dan apa ya masih tinggal dengan orang tua, itu sama saja saya itu kayak belum bekerja, belum mandiri, pemikirannya belum mandiri, iya. Makanya mereka anak-anak ada dari si survei itu lebih suka kerjanya di ibu kota. Sehingga nanti saya kerjasama dengan tentunya pihak para industri yang ada di kabupaten, nanti ada apa ini? Apakah dari sisi UMK-nya atau dari sisi apa? Kok tidak membuat tertarik masyarakat atau anak-anak muda yang dari Klaten? Iya, tadi Mbak Yani sempat menyinggung soal kemiskinan. Nah, dari data BPS yang menurut saya menarik adalah dalam sekian tahun terakhir penurunan kemiskinan di Klaten itu yang paling bagus se-Solo Raya. Artinya secara jumlah banyak karena penduduknya juga banyak, tetapi grafiknya penurunan itu paling bagus se-Solo Raya dalam sekian tahun terakhir. Nah, ini menjadi tantangan baru ketika ada COVID nih. Ya, artinya gimana cara mengatasi biar yang sudah turun ini nggak kembali naik gitu? Secara otomatis kalau sekarang dengan adanya corona ini pasti ada misbar, Mas. Orang miskin baru tentunya. Karena ini memang situasi wabah yang memang membuat masyarakat yang tadinya bekerja di PHK, terus yang tadinya bekerja dirumahkan, yang tadinya menjadi wirausaha kecil ataupun menengah atau ke atas, karena adanya COVID ini tentunya omset, resiko sampai di PHK itu pasti ada. Kami sudah memformulakan anggaran APBD kami untuk tentunya jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi di tahun yang akan datang akan kami persiapkan untuk tentunya menangani ekonomi yang ada di Kabupaten Klaten ataupun kemiskinan yang ada di Kabupaten Klaten. Ya, selama kurang lebih hampir 4 tahun ini Mbak Yani memimpin, kan boleh dibilang Klaten juga syarat dengan prestasi nih, yang diberikan dari pusat terutama cukup banyak nih. Mungkin bisa diceritakan upaya yang dilakukan Klaten hingga akhirnya mendapat sejumlah penghargaan nih dari pemerintah pusat juga. Intinya semua prestasi yang diperoleh Kabupaten Klaten itu adalah atas kerja kerasnya, atas kerjasamanya, kekompakannya seluruh ASN yang ada di Kabupaten Klaten. Saya sangat salut, saya sangat bangga memiliki ASN yang sangat tentunya sangat kuat, sangat kompak, sehingga prestasi-prestasi yang diperoleh ini adalah hasil dari buah kerjasama, hasil kerja kerasnya seluruh ASN Klaten. Tentunya kalau saya kan selaku yang leader yang memberikan perintah ini, pokoknya ada ada kegiatan semuanya harus sesuai gitu. Kalau memang ada perlombaan harus mendapatkan juara. Yang menjadi sangat bangganya saya bahwa Kabupaten Klaten selama 2 tahun berturut-turut mendapatkan opini dari BPK yaitu BTP. Ini. Itu tentunya hal yang sangat luar biasa, membanggakan sekali dan membanggakan. Ini tadi ngobrol soal ASN nih kebetulan. Nah, ada ribuan ASN nih di Klaten, untuk beragam gitu dengan pola ini nih. Pernah nggak sih marah sama ASN gitu? Marahnya Mbak Yani itu seperti apa gitu sama ASN gitu? Marahnya ya pada saat di forum rapat saja ya Mas, jangan di sini. Ya biasa, seorang pemimpin, seorang kepala daerah pada saat tentunya target program tidak tercapai, disitulah saya akan marah kepada anak buah. Jadi kalau semuanya sudah targetnya, programnya sudah dilancarkan sesuai dengan perencanaan, ya saya tidak marah. Tapi pada saatnya tentunya ASN saya, kepala UPD saya tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah, menjadi prioritas program saya, ya itu marah saya akan keluar. Karena program yang digarap, yang dicetuskan belum sesuai target. Sesuai target, ya. Gimana sih mendorong ASN biar
targetnya bisa tercapai, artinya apa yang diprogramkan jalan gitu, apakah dikawal setiap hari atau memberikan mereka arahan-arahan khusus gitu, Mbak Yani? Saya itu orang yang sangat terbuka, Mas Danang. Jadi saya sangat welcome dengan jajaran saya, kepala UPD. Tentunya di setiap bagian beda-beda ya. Programnya juga beda-beda sehingga mereka setiap tahun saya targetkan di perencanaan di Bapeda bahwa kemiskinan kita tahun ini harus turun. Seperti di BPKD bahwa kita harus WTP. Seperti di lingkungan hidup bahwa kita harus memperoleh adipura. Gitu. Itu semua saya targetkan. Jadi targetnya jelas banget itu ya. Iya, setiap OPD saya panggil Mas ke kantor atau ke rumah. Setiap OPD bahwa target kita harus BTP, target kita harus adipura. OPD saya undang dengan Pak Sekda, dengan asisten yang membidangi gitu ya, untuk tentunya menyiapkan segala sesuatunya, baik itu perencanaan, anggaran, dan yang lainnya. Artinya harus matang sejak di awal di perencanaan memang, gitu Mbak Yani ya?